Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita merenungkan bersama firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk segala perlindungan-Mu pada kami. Di saat kami akan membaca dan merenungkan firman, memohon kuasa Roh Kudus menuntun hati kami, agar kami boleh memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, tugas utama kita. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Adalah tugas utama dan tertinggi setiap makhluk yang rasional yang mempelajari dari Alkitab apa itu kebenaran, lalu berjalan di dalam terangnya dan mendorong orang-orang lain untuk mengikuti teladannya. Kita harus mempelajari Alkitab itu dengan tekun setiap hari, menimbang setiap pemikiran, dan membandingkan ayat dengan ayat lain. Dengan pertolongan ilahi, kita membentuk sendiri pendapat kita untuk kita sendiri, sebagaimana kita harus menjawab untuk kita sendiri di hadirat Allah. Kebenaran yang jelas, sekali dinyatakan di dalam Alkitab, telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum terpelajar yang dengan berpura-pura memiliki hikmat yang besar, mengajarkan bahwa Alkitab itu mempunyai arti rohani yang penuh mistis dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Kepada golongan seperti inilah Yesus menyatakan, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Dicatat dalam Markus pasal 12 ayat 24. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang sebenarnya, kecuali menggunakan lambang atau gambar. Kristus telah berjanji, barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes pasal 7 ayat 17. Jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab dan mengerahkan pengertian kita untuk mengerti sejauh yang dapat dipahami manusia fana perkara-perkara yang dalam mengenai Allah. Namun kita tidak boleh lupa bahwa penurutan dan kepatuhan seorang anak adalah roh yang benar seorang pelajar. Hal-hal sulit di dalam Alkitab tidak pernah dapat diatasi dengan metode yang sama yang digunakan menangani masalah-masalah falsafah. Kita tidak boleh mempelajari Alkitab dengan bergantung kepada diri sendiri, sebagaimana yang dilakukan banyak orang dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, tetapi dengan bergantung kepada Allah di dalam doa dan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kehendak-Nya. Kita harus datang dengan roh kerendahan hati dan dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari yang aku ada, yang agung itu. Jika tidak, malaikat-malaikat jahat akan membutakan pikiran kita sedemikian rupa dan mengeraskan hati kita sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh kebenaran itu. Banyak bagian dari Alkitab yang dikatakan kaum terpelajar sebagai misteri atau dilewatkan sebagai yang tidak penting adalah bagian-bagian yang penuh dengan penghiburan dan petunjuk kepada Dia yang telah diajar di sekolah Kristus. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 630-631. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk tugas yang Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah dalam menjalankan tugas ini, kami didorong untuk mengikuti teladan-Mu. Biarlah Roh Kudus bersama dengan kami ketika kami belajar Alkitab, sehingga kami boleh membaca dengan tekun setiap hari, menimbang setiap pemikiran,
membandingkan ayat demi ayat, sehingga kami boleh mengetahui rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Alkitab yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.